Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional yang berjudul Masa Depan Ekosistem Startup di Indonesia, Tantangan dan Dukungan Pemerintah. Baik, yang pertama pendahuluan. Startup merujuk pada perusahaan yang baru didirikan, umumnya dalam tahap awal pengembangan produk atau layanan yang inovatif dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Dalam konteks ekonomi digital, startup memainkan peran penting sebagai penggerak inovasi dan pencipta lapangan kerja, serta membantu mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem startup di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan didorong oleh meningkatnya minat dari investor, pengembangan teknologi, dan dukungan pemerintah. Dengan jumlah startup yang terus meningkat, Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan ekosistem startup terbesar di Asia Tenggara. Baik, ada 3 masalah, yaitu yang pertama, bagaimana ekosistem startup di Indonesia dapat mengatasi kendala pendanaan, khususnya bagi startup tahap awal. Yang kedua, apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah sudah efektif dalam mengembangkan talenta digital yang mendukung pertumbuhan startup? Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah dapat menyeimbangkan regulasi yang mendorong inovasi tanpa menghambat pertumbuhan startup. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka ada 3. Yang pertama, pendanaan startup tahap awal. Startup tahap awal di Indonesia menghadapi kesulitan pendanaan karena tingginya risiko. Modal ventura, angel investor, dan alternatif seperti crowdfunding serta dukungan pemerintah berperan penting, meskipun akses terhadap dana masih perlu diperluas. Mandiri Institute 2021. Yang kedua, pengembangan talenta digital. Program pemerintah seperti Digital Talent Scholarship membantu melatih talenta digital. Namun, kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri masih ada. Bank Dunia 2020. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi besar telah membantu, tapi kurikulum pelatihan perlu lebih relevan. MC Kisney dan Company 2019. Yang ketiga, regulasi dan inovasi. Regulatory sandbox memungkinkan inovasi dengan regulasi fleksibel, seperti di sektor-sektor fintech. Namun, birokrasi dan regulasi yang lambat masih menghambat pertumbuhan startup, sehingga kebijakan yang lebih adaptif diperlukan. OECD 2021. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama, bagaimana ekosistem startup di Indonesia dapat mengatasi kendala pendanaan, khususnya bagi startup tahap awal. Mengatasi kendala pendanaan bagi startup tahap awal di Indonesia ada 7, yaitu yang pertama, meningkatkan akses ke modal ventura. Modal ventura berperan penting dalam mendukung pendanaan startup tahap awal. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat investor dalam berinvestasi pada startup yang lebih awal dapat membantu mengatasi kesenjangan. Edukasi bagi investor mengenai potensi pasar dan inovasi yang ditawarkan oleh startup lokal sangat diperlukan. Yang kedua, mendorong partisipasi angel investors. Angel investor yang berinvestasi di tahap awal dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan. Pemerintah dan komunitas startup dapat memfasilitasi pertemuan antara startup dan angel investor melalui acara pitching, workshop, dan jaringan investasi, sehingga mempermudah akses ke pendanaan. Yang ketiga, crowdfunding sebagai alternatif pendanaan.
Platform crowdfunding dapat membantu startup mendapatkan dana dari masyarakat luas. Pemerintah dapat memperkenalkan regulasi yang lebih mendukung dan mempromosikan platform ini untuk menarik perhatian investor kecil, sehingga memperluas sumber pendanaan. Yang keempat, program akselerator dan inkubator. Akselerator dan inkubator dapat menyediakan modal awal, mentoring, dan akses ke jaringan yang berharga, memperluas jumlah dan cakupan program-program, serta memberikan dukungan yang lebih besar bagi startup tahap awal, dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pendanaan. Yang kelima, ada dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memperkenalkan insentif fiskal dan program hibah untuk startup yang berinovasi dan memiliki potensi pasar. Program seperti Backcraft dan 1000 Startup Digital perlu ditingkatkan dalam hal distribusi dan jangkauan untuk memastikan lebih banyak startup dapat memanfaatkan sumber daya ini. Yang keenam, kemitraan dengan sektor swasta. Nah, kolaborasi antara startup dan perusahaan besar dapat menciptakan peluang pendanaan yang baru. Perusahaan besar seringkali memiliki dana untuk investasi yang dapat digunakan untuk mendukung startup tahap awal yang inovatif. Yang ketujuh, membangun jaringan dan komunitas. Memperkuat jaringan komunitas startup melalui acara, seminar, dan konferensi dapat membantu startup berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengakses pendanaan, serta menciptakan peluang kolaborasi yang bermanfaat. Pembahasan yang kedua, apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah sudah efektif dalam mengembangkan talenta digital yang mendukung pertumbuhan startup? Langkah-langkah pemerintah dalam mengembangkan talenta digital untuk pertumbuhan startup. Langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengembangkan talenta digital untuk mendukung pertumbuhan startup menunjukkan berbagai upaya yang baik. Namun, efektivitasnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Pemerintah telah meluncurkan program pelatihan digital seperti Digital Talent Scholarship untuk meningkatkan keterampilan digital di kalangan masyarakat. Meskipun jumlah peserta yang dilatih meningkat, tantangan muncul dalam menemukan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih dalam mengenai relevansi pelatihan yang diberikan terhadap tuntutan pasar kerja. Kolaborasi dengan sektor swasta merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa kurikulum pelatihan relevan dengan kebutuhan industri. Meskipun beberapa inisiatif kolaboratif telah dilakukan, perluasan kerjasama ini diperlukan agar berbagai sektor industri terlibat dalam pengembangan keterampilan. Selain itu, penyediaan program sertifikasi yang diakui oleh industri, seperti Google Career Certificate, dapat meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan juga menjadi faktor krusial. Di beberapa daerah, keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet dapat menghambat proses pelatihan, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterampilan digital juga perlu dilakukan, agar lebih banyak individu yang tertarik untuk mengikuti pelatihan tersebut. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap program-program yang diluncurkan penting untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Umpan balik dari industri tentang keterampilan yang dibutuhkan juga diperhitungkan dalam penyesuaian kurikulum pelatihan. Dengan mengingat bahwa keterampilan yang dibutuhkan di industri teknologi dan startup terus berkembang, pemerintah perlu secara berkala menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan dengan tren terbaru. Baik, selanjutnya pembahasan ketiga.
Bagaimana kebijakan pemerintah dapat menyeimbangkan regulasi yang mendorong inovasi tanpa menghambat pertumbuhan startup? Menyeimbangkan regulasi yang mendorong inovasi dan pertumbuhan startup ada 5, yaitu yang pertama, penerapan regulatory sandbox. Penggunaan regulatory sandbox oleh pemerintah, seperti yang diterapkan oleh OJK dalam sektor fintech, memberikan ruang bagi startup untuk menguji produk dan layanan mereka dalam lingkungan yang terkendali. Hal ini memungkinkan inovasi untuk berkembang tanpa risiko besar dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan perlindungan konsumen. Yang kedua, pengurangan birokrasi dan proses regulasi yang lambat. Sebagaimana diidentifikasi oleh OECD 2021, birokrasi dan proses regulasi yang lambat menjadi penghambat bagi pertumbuhan startup. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur perizinan dan mengurangi beban administratif yang dihadapi oleh startup. Langkah ini akan mempercepat proses pendirian dan operasionalisasi startup. Yang ketiga, pendekatan kebijakan yang adaptif. Kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar sangat penting. Pemerintah harus dapat menyesuaikan regulasi secara cepat untuk mengikuti perubahan yang lebih cepat dalam industri, sehingga startup dapat berinovasi tanpa terhambat oleh regulasi yang ketinggalan zaman. Yang keempat, dialog antara pemangku kepentingan. Mendorong dialog antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi dapat menghasilkan regulasi yang lebih relevan dan efektif. Kolaborasi ini akan membantu pemerintah memahami tantangan yang dihadapi oleh startup dan menciptakan kebijakan yang lebih mendukung. Yang kelima, fokus pada perlindungan konsumen yang seimbang. Kebijakan regulasi perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan dukungan terhadap inovasi. Pemerintah harus merancang regulasi yang melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi, sehingga startup dapat berkembang dengan aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kesimpulan. Ekosistem startup di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, terutama dalam hal pendanaan, pengembangan talenta digital, dan regulasi yang mendukung inovasi. Untuk startup tahap awal, akses terhadap pendanaan seringkali terbatas, dan meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengembangkan talenta digital, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kebijakan yang ada harus seimbang untuk mendorong inovasi tanpa menghambat pertumbuhan startup. Melalui kolaborasi antara pemerintah, investor, dan pelaku industri, diharapkan ekosistem startup dapat lebih berkembang dan bersaing secara global. Adapun saran untuk memperkuat ekosistem startup di Indonesia, perlu ada peningkatan diversifikasi sumber pendanaan dengan menggalakkan crowdfunding dan kemitraan korporasi, serta dukungan pemerintah dalam menciptakan platform pertemuan antara startup dan investor. Pemerintah juga harus secara berkala mengevaluasi program pelatihan digital agar sesuai dengan kebutuhan industri, serta melibatkan perusahaan dalam perancangan kurikulum. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendidikan dan akses teknologi daerah terpencil sangat penting. Kebijakan pro-inovasi seperti regulatory sandbox perlu diperkuat agar tidak menghambat pertumbuhan startup. Terakhir, dialog antara pemerintah, startup, dan investor harus ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Dengan langkah-langkah ini, ekosistem startup di Indonesia akan menjadi lebih kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.